Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan soal kisi-kisi mata air tingkat SMP Negeri 1 Sidemen 2025. Yang nomor 21, dua buah dadu bersisi 6 dilempar bersamaan. Peluang munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 8. Nah, kalau kita cari di sini NS-nya ya. NS karena ada dua buah dadu berarti 6 pangkat 2 ya. Jadi rumusnya kan 6 pangkat N. Karena ada dua buah dadu jadinya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, selanjutnya jumlah kedua mata dadu yang lebih dari 8 kemungkinannya itu ada yang lebih dari 8 ya, berarti jumlah 9, 10, 11, 12. Yang jumlah 9 ya, kemungkinannya apa aja? Di sini ada 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, 6 sama 3. Itu kemungkinan jumlah 9 ya. Kemudian jumlah 10. Jumlah 10 kemungkinannya 4 sama 6, 5 sama 5, 6 sama 4. Itu jumlah 10. Terus jumlah 11 kemungkinannya 5 sama 6 ya. 6 sama 5. Jumlah 12 kemungkinannya cuma 6 sama 6 ya. Jumlah 13 kan nggak ada ya, maksimal jumlah 12. Nah, kalau kita hitung di sini NA-nya nanti ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, sehingga kita peroleh NA sama dengan 10 ya. Ini NA sama dengan 10. Nah, sehingga peluangnya, saya bawa ke sini ya. Peluang A itu NA per NS ya. Jadinya 10 per 36 atau 5 per 18. Oke, jawabannya sekian ya. Nah, itu yang nomor 21. Kemudian yang nomor 22, hasil dari 2 pangkat 4050 per 2 pangkat 4048. Nah, ini sebenarnya mudah ya. Kita manfaatkan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, sehingga pada soal kan 2 pangkat 4050 dibagi 2 pangkat 4048. Jadinya sama dengan 2 pangkat 4050 dikurangi 4048. Itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi 4. Oke. Misalkan ingat sifat-sifat perpangkatan, ini mudah ya. Itu yang nomor 22, yang nomor 23. Nah, ini juga ingat sifat pangkat negatif ya. Bentuk 4050 pangkat negatif 2 bila diubah ke dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Jadi ada A pangkat negatif N, kalau diubah menjadi pangkat positif jadi seper ya. Seper A pangkat N. Nah, sehingga soal ini mudah banget ya. 4050 dipangkatkan negatif 2 itu samatnya dengan 1 per 4050 pangkat 2 ya. Cukup segitu aja jawabannya ya. Oke. Nanti yang nomor 23. Selanjutnya yang nomor 24 ya.
5 akar 8 kali 2 akar 10 kurang 4 akar 5. Nah, di sini kita kalikan aja dulu ini ya. Kalikan. Ini 5 kali 2 itu sama dengan 10 ya. Terus akar 8 kali akar 10 itu jadi akar 80 ya. Akar 80 dikurangi 4 akar 5. Nah, akar 80 nya kita ubah sederhanakan ya. 10 kali akar, jadikan salah satunya bilangan kuadrat ya. Ini jadi 16 ya kali 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan 10 kali akar 16 kan 4, jadi 4 akar 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan 10 kali 4 akar 5 itu jadinya 40 akar 5 dikurangi 4 akar 5 sama dengan, nah ini bentuk akarnya udah sama, berarti bisa dijumlah atau dikurang. Jadinya 40 kurang 4 itu sama dengan 36 akar 5. Nah, sehingga jawabannya sekian ya. Oke, itu yang nomor 24. Selanjutnya yang nomor 25, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, di sini kita akan memfaktorkan dulu ya. X kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Ini kita cari bilangan yang jumlahnya sama dengan koefisien X, yaitu negatif 8, dan hasil kalinya C ya, 15. Bilangan tersebut kan apa ya, dijumlah negatif 8 dikalikan 15 itu negatif 3 dan negatif 5 ya, karena negatif 3 tambah negatif 5 kan negatif 8, negatif 3 kali negatif 5 15. Nah, sehingga kalau kita faktorkan di sini jadi x min 3 kali x min 5 sama dengan 0. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaiannya. Ini cari x nya dulu ya. Kita peroleh x min 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 dapat x nya 3, x min 5 sama dengan 0 dapat x nya 5. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 sama 5 ya, 3,5. Oke, jadi jawabannya segini ya. Oke, itu yang nomor 25. Selanjutnya kita bahas yang nomor 26 ya. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 15 x min 30 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka nilai dari x1 kali x2 adalah. Nah, ingat rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Yaitu kalau ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau akar-akarnya x1 dan x2, maka jumlah akarnya itu adalah x1 plus x2 sama dengan min b per a rumusnya ya. Kalau hasil kalinya x1 kali x2 itu rumusnya c per a. Nah, pada soal tersebut kan ada 2x kuadrat min 15x min 30 sama dengan 0 ya. Yang tanya x1 kali x2. x1 kali x2 berarti c per a ya. C nya itu adalah ini konstanta 30. Berarti 30 per a nya itu adalah koefisien x kuadrat. Nah, jadinya 2 ya. 30 negatif 30 ya, negatif 30 per 2. Nah, sehingga hasilnya negatif 15. Oke, itu yang nomor 26 ya. Selanjutnya yang nomor 27, persamaan semua simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 13. Nah, ingat rumus persamaan semua simetri ya. Kalau ada fungsi kuadrat fx sama dengan
ax kuadrat plus bx plus c, maka persamaan sumbu simetrinya itu adalah sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Oke, pada soal yang ini kita punya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x plus 13. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a ya. Berarti min b-nya itu adalah koefisien x ya, ini negatif 6 ya. Negatif 6 per 2a. A-nya itu adalah koefisien x kuadratnya yaitu 3 ya. Berarti min 2 kali 3. Ini min menjadi plus, 6 bagi 6 sama dengan 1. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1. Oke, itu yang nomor 27. Nomor 28, kurva y sama dengan x kuadrat plus 10x plus 24 motong sumbu y di titik itu ya. Nah, ingat syarat memotong sumbu y ya. Ini syarat memotong kalau sumbu x, memotong sumbu x itu saat y sama dengan 0 ya. Kalau memotong sumbu x, sumbu y ya, itu saat x sama dengan 0. Nah, sehingga pada soal ini kan memotong sumbu y ya. Memotong sumbu y, sehingga syaratnya itu adalah saat x sama dengan 0. Nah, kita ganti aja x-nya dengan 0 di sini. Kan y sama dengan x kuadrat plus 10x plus 24 kan. Nah, kalau x-nya 0 ya jadinya 0 kuadrat plus 10 kali 0 plus 24 x0 ya. Nah, ini 0 kuadrat 0 tambah 10 kali 0 0 tambah 24, hasilnya 24 ya y-nya. Nah, sehingga titik potongnya itu adalah x, y ya. X, y ya jadinya x-nya kan 0 ya, 0,24. Oke, ini jawaban yang nomor 28. Selanjutnya yang nomor 29. Koordinat titik balik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Oke, ini bisa kita cari sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, tapi kita cari sumbu simetrinya dulu di sini ya. xp ya, x puncak itu min b per 2a. Itu sumbu simetri ya. Sama dengan min 8 per 2 kali 1 ya. Nah, itu hasilnya sama dengan 8 bagi 2 4 ya. XP nya 4. Nah, YP nya tinggal substitusi ke sini ya. YP itu sama dengan F. X nya kan 4 ya. 4 berarti X kuadrat jadi 4 kuadrat ya. 4 kuadrat dikurang 8X berarti 8 kali 4 tambah 12. Nah, jadi 16 kurang 32 tambah 12. 16 kurang 32 itu negatif 16 ditambah 12 itu negatif 4. Nah, sehingga koordinat titik baliknya itu adalah XP, YP ya. Itu sama dengan 4, negatif 4. Oke, jadi jawabannya ini ya. 4, negatif 4. Oke, berikutnya yang nomor 30 ya. Jika titik B 8, negatif 13 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik B adalah, nah ingat rumusnya di sini. Rumusnya kalau ada titik X, Y
kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya itu adalah negatif Y, negatif X. Nah, sehingga kalau ada titik B 8, negatif 13, kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya itu adalah B aksen min 13, min 8, atau sama dengan 13, negatif 8. Nah, sehingga bayangan titik B oleh refleksi garis Y sama dengan negatif X itu adalah 13, negatif 8. Oke adik, segitu dulu untuk pembahasan part 3 kali ini ya. Nanti kita lanjutkan part terakhir, yaitu part 4 pada video selanjutnya. Oke, selamat belajar.